Kan mau kalau manusia menggunakan logika untuk melacak siapa itu Sang Mahasia, dengan alasan alam di atas tidak bisa dilogika. Memang logika manusia itu pasti terbatas. Tapi kalau kita mencari alam juga pasti akan membantu kok. Nggak mungkin kemudian alam membiarkan bahwa kita akan dimosio itu nggak mungkin. Tapi ya kita mencari. Tapi kalau tidak mencari hanya g dan sebagainya cuma kemudian manut dan seperti itu saja ya sudah. Alam juga akan membiarkan karena untuk mengetahui mana mengosio dan tidak emang butuh logika. Tapi kalau dia tidak digunakan ya sudah monggo itu pilihan. Lanjut mas. Slide 59. Sejatinya, manusia harus sadar bahwa manusia itu dikaruniai alam dikaruniai akal untuk berpikir, untuk kelangsungan masa depan yang terbatas di dunia saja. Manusia harus menggunakan logika agar bisa bertahan hidup. Maka, untuk yang sifatnya lebih ke arah keabadian, seharusnya manusia lebih menggunakan logika agar tahu mana yang mahasia. Saya kecepatan menjelaskan ya ternyata ada di slide 59 jadi tadi sudah dijelasin mungkin lanjut aja mas karena belum. Slide 60. Maka, jangan sampai Sang Mahasia menghentikan logika kita sebagai manusia dengan dalih apapun. Karena kalau dengan logika tidak bisa terjangkau, kita masih bisa merasakan dengan hati nurani bahwa itu mahasia atau bukan. Dan alam juga pasti akan menunjukkan secara bertahap kok tapi paling tidak kita mencari gitu. Oke lanjut aja mas. Slide 61. Salah satu ajaran mahasia adalah ajaran pengorbanan. Apalagi kalau sampai mengajari membunuh. Membunuh orang lain saja itu tidak boleh, apalagi membunuh keluarga sendiri. Hal itu sangat jelas kalau itu adalah mahasia. Mungkin sudah jelas jadi lanjut aja. Slide 62. Meskipun dengan alasan akan diganti, tapi titik awalnya seharusnya terlihat bahwa itu mahasia atau bukan. Itu monggo dipikirkan sendiri karena saya itu orang yang logikanya nggak tinggi jadi saya nggak ngerti apakah itu namanya manusia atau bukan. Oke lanjut mas. Slide 63. Dan kalau substitusi yang benar itu pasti yang terkena mahasia, tidak akan hilang ceritanya dan tetap masih ada. Jadi bukan di mahasia dengan cara dibuang-buang entah kemana. Jadi apa namanya dalam permainan sepak bola itu yang diganti itu berarti bukan diganti karena dia dianggap gak layak main terus ya jadi kan misalkan dia pemain baik tapi karena mungkin ada yang ingin menggantikan karena dia mungkin lebih punya duit atau apa itu kan berarti yang diganti dari Dimosio dengan dibuang entah kemana tapi paling tidak dalam permainan sepak bola kalau ada pergantian itu pergantiannya memang karena kepentingan tim kepentingan tim itu karena orangnya lagi sakit karena tadi jatuh tangan kakinya tergilir atau gimana gitu jadi bukan Dimosio. Oke lanjut Pak. Slide 64. Karena mahasia itu pasti akan menutupi kemahasiaannya sehingga jelas akan terlihat. Asalkan logika kita bukan didasarkan pada pernyataan asal benar. Akan jelas kalau kita mau berpikir tapi berpikir kita harus 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 berpikir agak lihat sedikit artinya sebenarnya dia itu siapa ya itu harus banyak dulu. Karena kalau kita langsung menganggap bahwa itu nggak boleh didarakan sama sekali ya kita nggak pernah tahu sebenarnya dia itu siapa gitu kan. Lanjut mas. Slide 65. Karena substitusi itu bukan eliminasi, tapi eliminasi bisa dikerjakan dengan substitusi, padahal berakhir dengan eliminasi. Itu kalau orang matematika pasti tahu deh. Jadi kalau dalam bahasa matematika kan digantikan tuh disubstitusi, dieliminasi itu juga dipakai juga untuk mencari suatu variabel yang belum diketahui. Dan dua-duanya itu ada caranya berbeda antara substitusi dan eliminasi, tapi dua-duanya bisa digunakan dalam matematik. Lanjut mas. Slide 66.
Memang sangat kecil bedanya antara substitusi dengan eliminasi. Tapi bagaimana jika ternyata bukan substitusi, tapi malah eliminasi yang mahasia yang terjadi? Kelihatan dari polanya. Jadi sebenarnya substitusi itu apa sih dan eliminasi apa sih, itu kita harus paham dulu gitu. Lanjut Mas. Hmm. Ya Mas, halo. Ya, Tadi halo, keputus Mas Mas Perta. Diulang yang 67. 67. 66 pada menuju. 67. 67. Dalam metode eliminasi, sangat jelas dilakukan penghilangan dulu salah satu variabel supaya bisa menghitung variabel yang lain. Jadi, dalam eliminasi jelas ada unsur mahasianya. Ya ada penghilangan bagian kalau dieliminasi. Jadi kelihatan loh, itu utuh apa enggak kalau dieliminasi gitu. Pasti nggak utuh kan? Karena kita ketemu variabel yang lain. Oke, lanjut Mas. Slide 68. Sementara itu, dalam metode substitusi, salah satu variabel mewakili dulu variabel yang lain untuk mencari semua variabel yang belum diketahui. Jadi ada metode yang berbeda antara substitusi dan eliminasi, dan itu sama-sama digunakan di matematika. Jadi ini kita ngomong matematika loh ya, bukan ngomong yang lain. Lanjut Mas. Slide 69. Dalam metode substitusi, juga terlihat salah satu variabel tidak digunakan terlebih dahulu. Tapi anehnya ya, tidak digunakan. Ya, itu apa artinya gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 70. Namun, bagaimana kalau ternyata substitusi dan eliminasi itu menghasilkan hasil yang sama? Jadi, apakah substitusi itu berarti eliminasi bagi yang dimahasia? Jadi kalau substitusi itu substitusi dalam bahasa Indonesia kan artinya diganti ya, dan eliminasi artinya dieliminir gitu. Nah, tapi kenapa dalam matematika hasilnya sama ya? Aku ngomong di matematik loh ini ya, bukan di yang lain ya. Tapi artinya walaupun dengan metode yang lain, berlainan, tapi hasilnya itu sama loh antara substitusi dan eliminasi. Jadi artinya yang disubstitusi itu berarti dieliminasi dong kalau dengan matematik. Lanjut. Slide 71. Yang jelas, eliminasi itu butuh tanda salah, tanda kali, dan garis tipis seperti kawat di belah 6, 9, atau 8 lebih. Jadi gini, itu kan sudah diperhatikan ketika menggunakan eliminasi, itu kan menggunakan garis yang mungkin bentuknya seperti kawat tipis yang dibelah 6,9 atau 8 atau lebih gitu. Jadi atau mungkin 10, tapi mungkin yang cocok 6,9 atau 8 kali ya. Nah, setelah lewat kawat itu ternyata nggak ada yang utuh loh. Jadi harus diperhatikan bahwa kalau melewati kawat yang dibelah 6,9 atau 8 itu kira-kira masih bisa utuh lagi apa tidak gitu. Oke, lanjut Mas. Dan dalam eliminasi, akibat melewati kawat tipis yang seperti dibelah 8 akan membuat ada bagian yang hilang entah kemana. Itu sih tidak utuh lagi. Artinya dalam melewati kawat yang dibelah 6,9 ataupun 8 itu atau lebih atau mungkin lebih kurang itu membuat bagian dari persamaan matematikanya tidak utuh lagi seperti semula gitu kan. Tidak utuh loh ya. Ini kan menyangkut matematik kan ya. Lanjut Mas. Slide 73. Yang perlu dicermati, tidak semua eliminasi menggunakan tanda minus, karena ada yang justru pakai tanda tambah. Namun, setelah lewat kawat di belah 10, terlihat tidak utuh lagi. Artinya, kalau melewati kawat di belah 10, itu pasti juga akan terbelah, atau tidak mungkin utuh, atau malah pasti akan jatuh. Karena tidak mungkin bisa melewati kawat yang di belah 10 tersebut. Karena tajam itu, makanya itu hanya digunakan untuk sistem persamaan eliminasi karena butuh alat pemotong gitu. Karena kawat yang terlalu tipis itu sangat tajam, tidak mungkin orang angka bisa berdiri dengan itu di situ gitu. Lanjut Pak. Slide 74. Yang berbahaya itu,
Jika metode substitusi berakhir sama seperti metode eliminasi, dan justru eliminasi lebih cepat dan lebih ringkas daripada substitusi. Dalam matematik kenyataan itu bahwa memang substitusi itu akan berlaku dengan proses yang lebih panjang daripada eliminasi, sehingga akan banyak orang yang lebih suka menggunakan metode eliminasi. Dan ini adalah tanda alam apa itu artinya gitu, tapi dalam matematika seperti itu yang terjadi gitu. Slide 75. Maka, disadari atau tidak, saat ini metode eliminasi lebih disukai daripada metode substitusi. Hal ini mungkin sebagai gambaran alam, bahwa yang terjadi itu eliminasi yang seolah-olah substitusi. Jadi kita harus mulai berpikir sebenarnya yang substitusi itu apakah sama dengan eliminasi sih? Tapi kalau dalam matematika kan kenyataannya substitusi itu dengan eliminasi hasil akhirnya sama, walaupun muternya beda, tapi kenyataan hasilnya sama. Jadi metode substitusi atau metode pergantian itu mirip dengan metode eliminasi, hasil akhir bukan mirip, hasil akhirnya sama di matematika. Kalau di luar matematika saya tidak tahu. Lanjut. Slide 76. Di kayangan Pasetan Gandalayu juga ada Ditya Kolo Srengsi yang sifatnya berangasan sekali. Oh, itu harusnya Ditya Kolo Srenggi ya. Ditya Kolo Srengsi. Srenggi harusnya S-nya salah itu. Harusnya Srenggi. Weh, Om, kita udah ditagih disclaimer. Oh, oke. Bentar. Ada yang karena oh ya, monggo. Waktu pas ke Bali kemarin kita ini loh mendapat sama Mas Marta and the Gang itu selalu disediakan srenggi untuk kita itu makan banget. Itu enak banget Mas. Itu kalau serengginya the best. Kolo Srenggi. Nikmat duniawi sekali. Selamat menikmati. Ya, kalau kembali lagi kita pasti akan nyari itu lagi. Terutama yang terakhir kita mau balik gitu ya. Waktu kita sampai Jembrana, waktu mau balik lagi ke arah Pulau Jawa itu, luar biasa. Waduh. Arya di Dunia enaknya yang di mana ya? Yang di Bali dulu yang ada Bu Merta. Oke, siap. Sebentar, kita cari. Oke. Boleh ya dimakan kalau serenggi? Oh, wajib itu. Ada yang nanya. Wajib. Tapi kalau yang lain ya jangan. Dan karena kalau yang lain ikut kan nanti kita Iya, jangan, Mas. Enggak, masalahnya dalam teori ekonomi, semakin banyak yang mau, semakin mahal harganya. Jangan, udah. Kita aja. Oke. 3, 2, 1. Ini semua cuma dongeng. Tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, ya jangan. Arya, ini tamu kita kan katanya akan kedatangan tamu lagi, coba di ini. Oke, ini tamunya apakah sudah siap? Ini artis nih. Ini artis. Oke, datangan artis. Bentar ya. Sudah diingatkan tadi sama Arya? Sudah. Artisnya lagi on the way, Om. Lagi kena macet kayaknya di baris mau masuk IG live. Atau di telepon aja via video call HP Arya. Kenapa? Atau di video call aja pakai handphone. Apa pakai WA? Di kamera gitu aja. Kalau sudah ngapasnya. Gak apa-apa, Om. Bentar. Sudah aktif ya di IG Sudah. Ini apa, Pak? Ini kok
Ya ini. Wah, Halo. itu dia. Aris nih. Halo, malam ya. Malam, Pak. Wah, kangen nih. Salam Mas Merta, Mas Agung. Malam, Pak Marius. Ya. Mas Merta ini dari mana? Dari Bali. Saya dari Pak. Bali, Pak. Oh, Jembetannya ya. Gimana ujiannya, Yo? Besok, Pak. Ini udah ini membiasakan pakai jas dulu. Biar besok Jangan tidurnya pakai malam-malam jas dong. kayaknya. Waduh, ini saya harus nyapa rekan-rekan Atlantis ya. Ini saya baru nyampe habis makan nih di rumah. Ada siapa ya? Tadi ada Mas Budi, ada Bonetli dari Hong Kong ya, Mas Entung Jati, dan mungkin Mas Bre ya, Mas Nogo. Ini maaf ya, aku lama nggak bisa join. Tadi ada Mbak Busri ya, Bu siapa tadi? Yang pertama, Mas Agung, kalau ke Surabaya, saya itu lupa. Jadi kita ada tempat ya di Mer, di Rungkut. Kita ada joglo. Nah, itu ada Mas Mehmet juga tuh. Kalau ngadain kopdar itu kayaknya tempatnya oke juga gitu. Lumayan besar sih di Rungkut, di Mer, di deket UPN tuh terusannya. Rekan-rekan Surabaya pasti tahu. Kalau yang di Jakarta mungkin Aryo ada usul nanti di mana. Jadi, Sedang direncanakan, Pak. Oh ya, jadi itu ini yo, itu sate di Surabaya itu sate ayam. Jadi nanti di terakhir di akhir acara tolong di invite salah satu biar masuk. Nah, nanti saya kirim besek satu sate. Nah, kalau yang luar Surabaya nanti bisa divakum. Buat kan lama kita nggak ada giveaway nih. Kita giveaway-nya Oke, Pak. Oh ya, Itu nanti diumumin. jadi model sate ayam Ponorogo tuh beda ya. Jadi dia tipis-tipis gitu. Namanya sate wayang. Kebetulan orang sana tuh nyebutnya sate wayang karena dia tipis. Nah, kalau yang kulit dibedain gitu. Nah, itu nanti kalau luar Jakarta kita vakum, moga-moga bisa nyampe ya. Kalau sehari semalam masih. Nah, itu ada yang bilang Mbak Inti itu satenya enak gede-gede. Ini daftar Nah, kalau ini, Pak. Mas Agung, saya mau cerita dikit yuk. Jadi saya mohon maaf, karena akhir-akhir ini, jadi saya mengalami satu, ada hubungannya dengan Atlantis juga. Ada. Ini kita selak sedikit ya, beberapa menit saya cerita. Terutama suro ini, jadi malam saya banyak meditasi gitu Mas Agung. Nah, 3 tahun yang lalu, itu kan yang saya lihat adalah manusia kepala kucing. Nah, saat itu kan saya nggak waspada ya, nggak ngerti. Dan ternyata itu bisa jadi Osiris atau nah belakangan ternyata dia dari Lira. Jadi saya mengkhususkan diri ke kosmis nih ceritanya yo. Nah, ternyata itu dewa kematian. Nah, makanya banyak kasus COVID akhirnya pada meninggal. Nah, di situ kan kecolongan. Karena kan dunia sana ini hanya petunjuk ya. Nah, yang terakhir ini pas hari ketiga Suro kemarin itu, saya melihat orang itu kulitnya biru. Nah, saya jadi ingat pewayangan Mas Agung tuh kan dulu. Kresna itu kan kulitnya biru gitu. Nah, dia kulitnya biru di tengah, terus kemudian dia dikelilingi oleh wanita cantik muter gitu. Seperti kayak baju India gitu, baju sari gitu. Nah, itu saya nggak mau kecolongan gitu loh. Nah, akhirnya saya mengkhususkan diri ke kosmis. Jadi kalau Mas Agung ini kan all-round. Nah, kalau saya sekarang sedang mengkhususkan diri ke kosmis. Jadi yang sedang saya incer sekarang adalah planet
Pleiadias. Nah, akhirnya saya banyak referensi Starseed. Nah, ini makanan-makanan saya. Jadi buku-buku asing dan masih banyak lagi karena saya juga nggak ngerti, nggak punya guru. Di situ sedikit benang merahnya saya ketemu Mas Agung, terinspirasi juga dari obrolan kita mengenai wayang. Jadi wayang itu ternyata yang dulu Ramayana Perang Bintang. Nah itu sedikit-sedikit saya mengungkap. Jadi dulu bumi ini kan awalnya dari Maldek. Maldek kan antara Mars Jupiter ternyata hancur. Kemudian dari Lira. Nah yang kepala kucing itu ternyata dari Lira. Lira juga hancur juga. Nah saya sendiri itu kelihatannya dari The Seven Sister. Nah itu Aryo kalau di googling, coba Google The Seven Sister. Jadi itu 444 tahun cahaya. Itu ada gugusan dia di rasi Taurus. Itu ada Pleiadias. Nah itu ada 7 bintang. Nah makanya saya jadi ingat legenda Mas Agung ini kan ahli legenda nih. Kita ada apa namanya dulu Bedoyo Ketawang dan Joko Tarub bersama 7 bidadari itu. Nah saya lagi mencari itu gitu loh dan banyak digait oleh beberapa cerita wayang. Mungkin nanti di lain waktu saya bisa ceritakan agak sedikit, ada singgungannya lah. Cuman saya mengkhususkan diri ke itu karena kalau seperti Mas Agung saya nggak kuat lakonnya. Makasih. Lain waktu teman-teman yang tertarik kosmis mungkin nanti kita bisa bicara banyak ya. Jadi saya mengkhususkan diri ke situ karena beberapa kali dan ternyata kita banyak peristiwa-peristiwa kosmis ternyata yang kita kurang ngerti. Jadi mati ketemu 7 bidadari segala itu diplesetin. Nah itu bukan, ternyata sangat saintifik gitu. Ini sejauh ini. Jadi saya seperti kayak belajar dulu, ketemu soal nggak bisa cari teorinya, ketemu karena yang saya lihat kan penampakannya dulu, bukan baca teorinya gitu. Nah selama ini banyak terinspirasi dari obrolan Mas Agung juga. Oke, saya rasa itu aja yuk. Mohon maaf menyela sedikit Mas Agung, mumpung bisa gabung. Silakan dilanjut ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ini pada teman-teman nanti lain. berarti milih satu orang ya Pak ya, yang dikirimi. Satu orang nanti saya kirim khusus Mas Agung ya boleh nanti. Tapi kalau kurang enak mohon maaf ya karena kan sate ini juga eksperimen. Ini sebenarnya saya bersama teman-teman sih rame-rame. Tapi tempatnya available kalau rekan-rekan Surabaya mau ngumpul cukup gede kok, joglonya cukup gede, ada terasnya juga. Yang Oke, di Bali sekian. juga pengajian Pak. Ya. Oh yang di Bali malah minta. Yang di BSD juga, Pak. Ini di Tangerang pada minta Di juga Tangerang. Pak. Nah, nanti tunggu kamu lulus dulu deh. Nanti kita bicarain nanti kita Siap, bicarakan. siap. Nah, Oke, makasih Mas Agung. Oke, Ya, siap. Saya undur diri Siap, Rahayu. menyimak. Rahayu. Ya, makasih Mas Merta Ya. dan rekan-rekan semuanya. Halo. Ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kok mati? Salah, pencet. Gimana? Kita lanjut tadi 77 ya sekarang ya? 7. Kita ngomongin Kolos Renggi. Slide 77. Dityo Kolos Renggi merupakan atasan dari Dadung Awuk dan tiap Dadung Awuk biasanya menjaga di hutan yang masih ada celengnya. Jadi kalau saya biasanya kalau misalkan masuk hutan, kalau mau berburu celeng, kita pertama kita cari ada daging awuknya dulu apa enggak. Dan biasanya dari baunya kelihatan kedengaran terasa sih kalau untuk yang bisa ini peka dalam penciuman gitu kelihatan. Jadi oh ini daging awuknya masih ada, jadi celengnya masih ada gitu. Oke lanjut Mas. Slide 78. Celeng juga merupakan hama yang bisa mahasia terhadap tanaman dan manusia. Maka hama itu harus dibasmi, bukan malah dibiarkan. Tapi ya terserah orang ya kalau misalkan mau membiarkan gitu. Maka mungkin kalau tidak dibasmi mungkin dipiara gitu. Tapi kalau dipiara kan itu katanya Aryo enak. Ini ada yang bilang Om, ini ada yang bilang enak dikecap atau diguling. Guling.
dan kecap. Oke. Oke, lanjut. Slide 79. Terdapat banyak jenis dari momongan dadung awuk. Tapi yang dimomong dadung awuk biasanya yang sudah bertaring. Ya, tapi kalau belum tertarik dia nggak diikuti dadung ngawuk sih. Yang berbahaya itu dadung ngawuknya itu kalau kita berpikir tertarik itu bisa bahaya. Maka kalau dulu waktu kecil kalau mau berburu celeng itu berarti dadung ngawuknya dulu yang harus ditaklukkan, dan dadung ngawuk itu biasanya akan terlena kalau mendengarkan suara suling yang bagus atau ada bau lelet gitu kalau kata orang kayak kata yang saya dulu. Dan ini ternyata benar kalau kita menggunakan itu biasanya celengnya yang tertarik jadi mudah untuk dipelatok. Oke, lanjut. Slide 80. Dalam mengendalikan agar anak cucu dadung awuk ini tidak merusak alam raya, maka memang mereka harus yang dimanfaatkan. Nah, itu di daerahnya Mas Merta mungkin paling pintar memanfaatkannya itu. kalau di sini sayangnya sangat susah ya mencari tempat untuk menyiapkan di sini. Gitu. Ya, Aryo ya. Di sini masih, aku kalau di BSD masih banyak. Aku senang di sini, makanya bahagia kita di sini ya. Walaupun emang harganya tidak sebanding dengan di Bali, jadi emang agak sedih aja. Dikatakan Mas Komang itu loh, cuma segitu coba. Iya. Sampai banget kita nyari di wilayah aku sampai ke tempatnya Aryo nggak akan dapat kan dengan nilai segitu. Itu baru dapat minyaknya, Om. Bungkusnya. Dapat ceritanya itu. Dapat ceritanya itu segitu. Loh, kacau bener emang. Jadi pengen ke Bali ya? Monggo, sini, ayo kita tunggu. Sumatera banyak, wah siap. Habis ini ke Sumatera apa? Yang karonya enak. Oke, lanjut dulu. Ini lama-lama pengen makan. Slide 81. Karena semua anak cucu dadung awuk juga merupakan anak cucu dari Dityo Kolosrenggi, maka pasti dia akan melarang manusia untuk mengganggu anak cucunya. Ya itu Mas, tapi kan bisa diakalin. Kalau Kolosrenggi karena orangnya makhluknya berangasan, maka gampang ditebak arahnya kemana. Tapi kalau Gatiko itu susah banget karena terlalu halus dan menggunakan perasaan sebagai dasar perlawanannya gitu. Oke, lanjut. Slide 82. Dityo Kolosrenggi adalah makhluk yang dulu berhasil menghancurkan badan dari sang Bambang Prabakusuma. Bambang Prabakusuma itu putranya Arjuna dengan Sekretaris Woro Suprobo ya. Dan itulah yang sebenarnya kesatriannya itu kemudian berubah menjadi Atlantis, itu yang kemudian ditempati oleh Mas Angin. Oke, lanjut Mas. Slide 83. Sang Bambang Prabakusuma adalah putra dari sang yang Betari Wara Supraba yang diserang Dityo Kolosrenggi sebelum perang Bratayuda. Tepat sebelum perang Bratayuda dimulai itu, jadi baru dipanggil oleh Arjuna untuk datang untuk mempersiapkan dengan perang Bratayuda. Jadi belum sempat perang Bratayuda sudah meninggal duluan. Oke, lanjut Mas. Slide 84. Keraton Sang Bambang Prabakusuma ini sangat besar dan sangatlah indah dan dikenal dengan Keraton Atlantis yang akhirnya diserahkan ke putri bungsu dari Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya yang bernama Dewi Angin-Angin. Itu makanya jangan kaget kalau Mas Merta lihat ke Laut Selatan Jawa itu lebih tinggi daripada daratan, dan pernah mencoba kan pakai kapal. Itu si Vicky waktu itu yang temannya Mas Merta yang di Bali itu juga menyatakan bahwa kalau naik kapal menuju ke arah selatan tuh kayaknya mesinnya berat banget, tapi kalau pas menuju ke daratan kayak matiin mesin aja bisa gitu loh. Padahal itu tidak pakai angin kan, tidak menggunakan layar gitu. Jadi posisi lautan di selatan lebih tinggi daripada daratan, dan itu bisa kita lihat menggunakan teropong dari Sederhana itu yang pernah saya ceritakan waktu itu seperti apa.
Dan itu menunjukkan bahwa ada yang tidak wajar di Laut Selatan Jawa dan Bali gitu ya. Oke, lanjut Mas. Slide 85. Dan Sang Dewi Angin-Angin sampai hari ini masih hidup di usia yang sudah mencapai setengah umur bumi. Sang Dewi Angin-Angin memang bertugas agar garis alam bisa berjalan dengan sebenarnya, sesuai dengan jangkanya Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya. Maka dalam tradisi larungannya ARC itu yang diberikan adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang masih hidup, bukan yang sesuatu yang diberitakan kepada leluhur yang sudah tidak ada gitu kan. Banyak mungkin kalau di kepercayaan lain ya mau tapi kalau kita seperti itu. Mungkin aja Mas. Slide 86. Beliau menunggu kedatangan kembali Sang Bambang Probokusumo yang akan mengubah semua hal yang dianggap salah. Itu bahkan gerbangnya itu waktu itu sempat kelihatan dan sayangnya tidak berhasil kita foto ya karena menggunakan kamera HP, jadi kurang ini dengan posisi 6 derajat ke atas kalau melihat dari dari salah satu pantai di Pulau Jawa. Dan ada yang merasa bersalah itu tadi muncul di atasku. Ada penampakan. Oke. Nggak ada suaranya Aryo, nggak ada suaranya. Lupa masih di mute ininya. Ini tuh Om. Ini tuh penampakannya ini. Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini penampakannya? Aduh. Makanya besok lagi kalau aku ngomong bawa kamera. Ya. Siap Bapak. Ada mau coba aku dan juga di foto, Muria ada dan juga di foto itu Atlantis juga begitu seharusnya. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Slide 87. Agar bisa mengendalikan keadaan, maka Sang Dewi Angin-Angin harus masih hidup agar ikut merasakan seberapa rusaknya kondisi alam raya ini. Karena supaya ngerti garis alamnya seperti apa dan ketika bertindak harus pada posisi yang bagaimana gitu kan. Tapi kalau dia sudah tidak ada kan nggak bisa bertindak. Tapi yang sudah bertindak ada yang nanti ada gitu. Lanjut Mas. Slide 88. Salah satu tugas utamanya adalah mengendalikan munculnya Sang Jamur Dipo agar muncul di saat yang tepat. Di saat yang tepat dan terkendali gitu kan. Bagi leluhur yang diinginkan seperti itu, makanya ditugaskan adalah yang sangat paham dengan itu semua. Oke Mas, lanjut. Slide 89. Artinya, kalau Sang Jamur Dipo muncul di saat yang belum waktunya karena Sang Bambang Probokusumo belum siap, maka semua penyebab Jamur Dipo akan dibuat tidak berfungsi oleh Dewi Angin-Angin. Itu kalau belum siap, tapi nggak tahu ya apakah sekarang sudah siap atau belum. Slide 90. Meskipun tebu wulung dikatakan tidak bisa dicegat, tapi bagi Dewi Angin-Angin bukanlah masalah dalam mencegat tebu wulung karena perbedaan teknologi yang sangat jauh. Jadi bagi mereka yang punya tebu wulung merasa bahwa teknologi sudah paling maju, tapi bagi Dewi Angin-Angin itu adalah teknologi yang sangat primitif dan sangat mudah dikendalikan oleh beliau gitu kan. Kayaknya disclaimer lagi deh Aryo yang dari Banyuwangi. Gak ada suara, masih ke-mute. Kebiasaan, maaf. Dari Banyuwangi ya? Ya. Oke. Mana dia? Bentar. Oh, ini bukan saya. Ini Oke. 3, 2. ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya, ya jangan. Oke, lanjut Mas. Sebentar. Slide 91. Slide 91. Dan saat tebu wulung mulai akan mengarah ke Sang Raden Putra, maka disitulah saat bertindak dari Sang Bambang Probokusumo. Itu ada dalam
peraturan kuno yang diterima oleh ART, tapi nggak tahu kalau diterima yang lain. Ada pernyataan seperti itu. Ayo Mas. Slide 92. Dan disadari atau tidak, bahkan ada tebu wulung yang diberi nama sesuai permintaan dari Sang Hyang Bathara Kala. Ya, ada namanya. Dan namanya tepat banget gitu loh. Oke, lanjut. Ya. Slide 93. Maka memang harus segera disadari siapakah sebenarnya Sang Hyang Bathara Kala itu. Ya, bentuknya seperti itu. Jadinya makan pertama yang mentah-mentah dan yang sifatnya bukan tanaman gitu kan. Itu bentuknya seperti itu, kira-kira apa gitu. Dan hobinya maksa dan ya ngancam sana sini, sifat-sifat sifatnya yang namanya hidupnya macam-macam ini mengerti gitu. Apa ya itu yang akan menjadi patokan gitu, tidak ya. Oke, lanjut Mas. Slide 94. Apa saja yang diinginkan oleh Sang Hyang Bathara Kala bisa melacak di mana dan siapa itu Sang Hyang Bathara Kala. Itu yang harus dilakukan manusia sebenarnya ya. Bagaimana kita mengetahui Bathara Kala dan apa sih yang kita harus juga kita bisa menghindari dari itu, menghindari dari manusia dan menghindari dari kolosio dan sebagainya itu. Ya, lanjut. Slide 95. Karena Sang Hyang Bathara Kala selalu lapar terus, maka dia akan terus mencari mangsa dengan cara dan alasan apapun. Apalagi dibantu oleh para ahli strateginya, Mahapatih Kalagattika dan Tumenggung Putut Jantaka. Yang bahaya yang kalau gatika tuh, yang karena paling susah dirasa itu, paling susah dilogika. Lanjut. Slide 96. Maka dalam beberapa pernyataan di sastra kuno dikatakan bahwa Sang Hyang Bathara Kala arsa ambadok bumi atau siap memangsa bumi. Ya, di masa itu pada ketika arsa ambadok bumi itu adalah jangkanya selesai gitu, makanya digambarkan di beberapa tempat yang di atas gapura itu biasanya digambarkannya posisi mangap karena kan arsa ambadok bumi itu ke akhir jangka beliau gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 97. Maka mengerti tentang sejatining hyang itu sangatlah perlu agar tidak menjadi mangsa dari Sang Hyang Bathara Kala. Nah, ya itu tadi harus tahu ya sebenarnya dia itu yang atau bukan gitu. Karena itu bahaya di situ. Oke, lanjut Mas. Slide 98. Pastinya ajaran dari Sang Hyang Bathara Kala juga akan sangat jauh dari Hamemayu Hayuning Buwono. Ya, sangat jauh karena isinya yang penting bagaimana perutnya bisa jadi kuburan kok maksudnya kan gitu. Lanjut Mas. Slide 99. Maka segala bentuk Hamemayu Hayuning Buwono akan dianggap sebagai akhir dari Sang Hyang Bathara Kala. Karena bagi dia ketika tidak ada bargaining posisi, jadi ketika manusia meminta dan tidak bisa ada bargaining posisi itu kan dia nggak bisa berbuat banyak, maka dia nggak suka dengan kondisi di mana semua kehidupan itu bisa berjalan, jadi harus ada yang dihentikan. Dan ketika ada bagian yang kehidupan berhenti itu adalah anugerah bagi dia, tapi malah petaka bagi kita. Lanjut Mas. Slide 100. Maka yang Hamemayu Hayuning Buwono pada saat ganti zaman pasti akan dilindungi oleh alam, terutama oleh Sang Hyang Bathara Sri. Betari Sri ya, karena perempuan. Dan Bathari Sri. salah satu pertanda akan kembalinya zaman ke arah Kalosubo itu adalah mulai turunnya Betari Sri, dan Betari Sri itu adalah yang memberikan tanaman yang bisa dimakan oleh manusia kan. Jadi ketika alam sudah mulai yang tadinya tidak bisa ditanamin menjadi bisa ditanamin, tanah tandus menjadi bisa ditanamin, itu berarti Betari Sri mulai turun. Itu menjadi tanda akan berakhirnya masa mangat jadi kalau tadi. Oke, lanjut Mas. Slide 101.
Maka ada petilasan Sang Hyang Betari Sri Wegati di tempat yang dikatakan sebagai tempat yang punya jangkanya tanah Jawa. Wegati itu artinya sangat harus diperhatikan. Jadi ingat ya bahwa ketika Betari Sri sudah turun, itu harus dicermati bahwa itu sebagai tanda jangkanya zaman. Maka kalau mau implementasi Jayabaya, tetap harus menunjuk dulu ke tempatnya dari Sri Wegati. Gitu, lanjut Mas. Slide 102. Pertanda kembalinya kesuburan sudah ada di beberapa tempat yang dulunya sangat susah ditanami. Itu berarti Sang Hyang Betari Sri sudah mau turun dari kahyangan. Kalau dalam bahasa di Alas Ketonggo sudah mulai turunnya Dewi Sri Gati. Jadi ketika Dewi Sri sudah mulai memperhatikan alam raya, itu berarti sebagai tanda akan adanya Cokro Manggilingan gitu. Ayo. Slide 103, slide terakhir. Lepasing ponang pandulu, mangreh ing sarir aji, angin-angin kang ngasta rahayuning tribuana, arsa mang sulaken kamulian. Oke Arya, mungkin perlu disclaimer 2, yang satu disclaimer Jogja, terus disclaimer total, terus disclaimer lengkap. 3 ding. Bentar, nih aku kayaknya disclaimer Jogja. Bentar. Disclaimer adalah itu. Bentar, aku cari dulu. Disclaimer Jogjaku di ini kok hilang. Wah, ternyata disclaimer Jogja. Enggak, di YouTube kan ada ya. Baru inget itu upload YouTube. Bentar, maaf. Bentar, upload. Diupload di IG juga dong Aryo, harusnya semua disclaimer itu. Ya, nanti hari besok ya. Besok Om, setelah sidang ya. Sidang ya. Apalagi setelah sidangnya lulus. Kalau lulus harus lulus. Harus lulus. Pasti lulus. Pasti. Kalau nggak lulus nanti nggak ada yang terakhir aku. Waduh. Oh iya benar. Berarti kita harus janji dulu. Iya. Jadi jongkonya pasti terjadi. Kita janji traktir Kolo Serenggi. Burger Kolo Serenggi. Kita cari. Oke, disclaimer mana? Jogja ya Om? Yang satu Ya. itu. Oke, Jogja. Ini semacam Sabar. YouTube-nya nggak sabar Om. Bentar. Nah, ini dia. Oke. dongeng. Kalau mau nggak ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya udahlah. Ya udahlah. Jadi bukan sayur. Waduh. Tuh disclaimer. Apalagi Om? Yang rame-rame. Yang rame-rame berarti yang total ya. Musik. Yang paling berisik tapi belum diupdate. Belum diupdate. Mana? Kok hilang? Nah. Ayo, gimana yuk? Bikin aja Aryo. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Jangan. Hipnotis loh. Ini lama-lama mungkin kita harus bikin kompetisi ya. Kompetisi disclaimer terunik. Ya. Kayaknya harus dibuat itu Om. Gimana? Ada challenge-nya. Ada challenge. Mario. Oke, nanti kalau misalnya emang ada kita buatkan. Oke, ada lagi Om? Kira-kira yang mau disampaikan? Sudah ya? Disclaimer lengkap. Oh, disclaimer lengkap. Aku bingung disclaimer. Oh, iya. Disclaimer lengkap. Jadi teman-teman semua, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Karena
ini di garis bawah ya. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan Mas Arya Dimas. Untuk informasi lebih resmi, DM IG @VickyAnandaril. Karena Vicky Anandaril available 24 jam 7 hari. 27 jam. Nggak ada istirahat. Oke, mungkin ini aku tadi kan kita suruh milih ini Om, satu pemenang ya untuk yang dikirimkan itu dia. Aku gak Oh ada. Oh. Kayak aku deh. Oh. Ini sebenarnya aku tadi tuh lucu karena ada satu menyaners yang ini Om, ada yang dia mandiri. Dia dari tadi ngechat disclaimer terus. Oh iya. Iya, membantu ya. Itu nanti silakan monggo DM Mas tadi siapa ya? Mas Iswantoro ya? Mas Iswantoro 91. Tadi disclaimer dari tadi aku perhatiin Mas. Biasa. Luar biasa. Mandiri. Oke, mungkin Mas Iswantoro bisa DM YSKL Atau Aryo. Setelah sidang ya? Ya, mungkin kita jawab mungkin besok sore atau besok malam. Gitu. Gitu ya, mungkin beliau aja ya, Om ya. Setuju ya, Om ya? Iya. Oke. Siap. Ya. Enggak gue. Enggak. Kita nanti todong Kita aja. sendiri. Iya. Yang itu, terima kasih. Oke, Om, Parade terima kasih ya. Nah, Oke, Parade terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kituhul Jatijaya Morogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian terima kasih juga Mas Agung jadi yang sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Kemudian Mas Beli Merta yang sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Terus kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Bang John, gambarnya seperti biasa, ada kuburannya kali ini ya. Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Vicky, Om Iwan, YSKL, dan juga Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir terima kasih kepada tadi Pak Marius yang akhirnya muncul kembali Dan satu-satu. dan membawa bawa hadiah bagi kita semua. Oke, sekian ya Om ya. Kenapa Om? itu sate. Oh, iya. Pak Marius sering datang kayaknya. Karena setiap datang membawa hadiah. Kita mulai sate nanti mobil. Abis sate mobil ya Pak Marius ya. Kita mendukung. Oke, kalau gitu sekian ya dari kita. Terima kasih kembali sekali lagi Beli Merta, terima kasih juga Mas Agung. Terima kasih. Oh iya, Terima kasih. Minggu Mas Gimana? Agung. Sekian. biar lucu ya. Kenapa? Kalau bisa minggu depan naratornya 2 biar lucu. Pakai ganjil genap dari Banyuwangi Gede itu. Oke, siap. Karena ganti mungkin dari tim Banyuwangi nanti akan di DM @kiananda. Real. Nih, koordinasikan. Oke. Oke, sekian dari Atlantis Series di seri 119. Sampai ketemu di 120. Sampai bertemu di episode 120. Sampai jumpa, salam sehat, dan yang terakhir, salam menyan. Salam menyan.